ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Kalau saya ditanya, bukan ditanya ya, kalau saya diberi kesempatan hanya memiliki satu buku rohani, gitu ya. Misalkan saya ditempatkan di suatu tempat dan dikatakan kamu hanya boleh memiliki satu buku rohani. Buku apa yang akan saya pilih? Buku yang akan saya pilih adalah Radical Disciple yang ditulis oleh John Stott. Buku ini merupakan buku yang paling banyak saya baca, artinya berkali-kali saya baca. Saya kira lebih dari 8 kali saya baca. Paling tidak di dalam ingatan saya ada 8 kali saya baca sejak saya punya buku ini. Jadi buku ini merupakan karangan terakhir dari almarhum John Stott, seorang teolog, pemikir, orang yang paling berpengaruh, salah satu orang paling berpengaruh ya di abad 20 itu sebelum dia meninggal gitu ya. Jadi di usia 80 dia menuliskan buku ini begitu. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Karena bagi saya buku ini merupakan satu catatan ringkas yang yang meringkaskan bagaimana harusnya orang Kristen hidup. Sebetulnya buku ini lebih kepada hal-hal yang bersifat reflektif, begitu. Tidak membagikan pengetahuan-pengetahuan yang hasil penelitian akademis dan seterusnya. Sebetulnya bagi saya di usia 80 sepertinya John Stott mencoba mengkristalkan, membayangkan bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Sehingga dia menyimpulkan ada 8 ciri hidup orang Kristen atau murid yang radikal. Jadi murid yang radikal itu tidak ditandai oleh suatu perilaku-perilaku yang kelihatannya spektakuler. Ya. Murid Yesus yang radikal itu bukan melakukan sesuatu yang out of the box, dalam artian sesuatu yang bisa menjadi viral karena dianggap aneh, dianggap gak biasa, bukan. Setelah membaca buku ini dan berkali-kali membaca buku ini, saya mencoba membayangkan bagaimana John Stott juga membayangkan apa itu hidup yang radikal. Hidup yang radikal adalah hidup murid yang radikal adalah hidup murid yang berakar di dalam Kristus. Orang yang berakar di dalam Kristus bagi seorang John Stott yang pertama-tama adalah orang yang non-konformitas. Bukan berarti menjadi orang yang fundamentalis, tidak. Non-konformitas dalam artian bahwa orang atau murid yang radikal itu merupakan orang yang jelas imannya, apa yang dia percayai. Jelas imannya kepada Kristus. Di tengah-tengah dunia yang kelihatannya mulai kompromi dengan keadaan, dengan lingkungan, dengan dunia ini. Di sini di halaman 16 ditulis begini. Jadi kita tidak menjaga kesucian kita dengan melarikan diri dari dunia atau eskapisme, atau mengorbankan kekudusan kita dengan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi penghayatan pertama murid yang radikal adalah mereka yang tetap menghayati hidup di tengah-tengah dunia, tetapi tetap menjaga kekudusan hidupnya. Jadi bukan orang yang selalu bicara tujuan kita bukan di dunia ini, hidup kita itu di surga sana. Enggak. Murid yang radikal bukan orang yang juga jatuh kepada dikotomi antara yang sekuler dengan yang rohani. Kehidupan yang radikal adalah kehidupan yang menghayati doa Kristus. Kita ini memang seperti domba yang diutus kepada serigala-serigala, tetapi
Kita tidak menjadi domba domba yang sesungguhnya serigala serupa dengan dunia ini, atau kita menjadi orang-orang yang mengasingkan diri keluar daripada dunia. Nah, yang kedua, seorang murid yang radikal adalah keserupaan dengan Kristus. Ini jelas ya, keserupaan dengan Kristus. Ini menjadi tanda seorang murid yang radikal. Yang kedua begitu. Di halaman 28 ditulis begini. Jika kita mengatakan bahwa kita adalah seorang Kristen, kita harus menjadi seperti Kristus. Murid yang radikal itu harus selalu ingat bahwa dia sedang mengikut Kristus, semakin ingin menyerupai Kristus. Nah, yang ketiga adalah kedewasaan. Murid yang radikal itu adalah murid yang dewasa, gitu ya. Murid yang dewasa. Orang yang dewasa itu memiliki sebuah hubungan yang dewasa dengan Kristus dalam penyembahan, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketaatan kita kepadanya. Dewasa. Hasil penelitian teman saya itu menunjukkan bahwa orang yang makin matang secara rohani, dia sebetulnya diikuti dengan kematangan secara kepribadian, secara psikologis ya. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia makin dewasa di dalam Kristus, tapi hidupnya makin gak beres, gak ada. Gak ada orang yang makin menyembah Kristus, hidupnya makin gak teratur, gak ada. Orang yang dewasa di dalam Kristus adalah orang yang dewasa dalam seluruh aspek hidupnya, dalam penyembahannya, dalam iman, dalam kasih, dalam ketaatan kepada Kristus. Matang secara rohani diikuti dengan kematangan secara kepribadian, secara psikologis. Nah, yang keempat itu kepedulian terhadap ciptaan. Sudah semestinya orang yang radikal, murid yang radikal pada akhirnya peduli kepada ciptaan. Ini bukan sekedar gerakan-gerakan peduli lingkungan, gerakan peduli peduli tentang pemanasan global begitu ya. Ini bukan hanya sekedar suatu gerakan yang humanistik, bukan. Orang yang radikal sebagai seorang murid adalah orang yang semakin peduli kepada ciptaan. Pernyataan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi dan bahwa bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia merupakan dua hal yang saling melengkapi dan tidaklah saling bertentangan. Sudah semestinya seorang murid semakin peduli kepada lingkungan tanpa harus tergabung dengan gerakan-gerakan lingkungan tertentu. Nah, peduli terhadap lingkungan tidak harus melakukan demonstrasi-demonstrasi atau unjuk rasa tentang pemanasan global, tentang pembalakan liar, penebangan hutan, bukan. Kepedulian terhadap lingkungan bahkan bisa dimulai dari rumah, dari mulai menghemat energi, dari mulai melihat apa hal-hal di rumah kita yang sebetulnya seringkali langsung berhubungan dengan alam sebetulnya, gitu ya, penggunaan plastik dan seterusnya. Ya, nah, murid yang radikal ditandai dengan kesederhanaan. Waktu membaca tentang ini dan membaca biografi tentang John Stott, saya tidak bisa berkata apa-apa. Itu yang membuat saya terus-menerus membaca buku ini sejak saya punya. Karena John Stott memang orang yang juga mempraktekkan bagaimana orang Kristen itu hidup sederhana. Sederhana itu bukan suatu kehidupan yang tidak menikmati dunia ini, bukan. Kesederhanaan itu adalah suatu wujud daripada sikap seorang murid yang mencukupkan diri di hadapan Tuhan. Jadi sederhana itu bukan kalau ada orang punya barang mewah berarti dia nggak sederhana.
Kalau barang itu, handphone mahal itu merupakan suatu barang yang akan menunjang kinerja dia dan dia cukup sampai di sana, saya kira itu sederhana. Jadi ketidaksederhanaan adalah memiliki sesuatu yang sebetulnya sudah nggak penting dan nggak butuh, tapi lebih kepada suatu suatu gengsi gitu ya, suatu gengsi. Misalnya dulu ketika mahasiswa kita dengan bangga, bukan bangga, kita bisa hidup dengan baju yang tanpa merek tertentu gitu. Tapi setelah alumni bekerja gitu ya, kok rasanya kita kayak punya harga diri kalau kita foto dengan barang branded, dengan pakaian branded, dengan kalau belanja nggak pakai plastik kresek lagi, tapi handbag yang ada merek ternama gitu, dan kita merasa lebih punya harga diri gitu. Saya kira nggak begitu. Kesederhanaan itu adalah ketika kita mencukupkan diri sesuai kebutuhan yang kita punya, begitu ya. Membaca bagian ini cukup jelas sebetulnya ya, apa itu kesederhanaan. Dan orang-orang Kristen sebetulnya di tengah-tengah dunia yang semakin semakin mengutamakan akan kenikmatan, orang Kristen ditantang sebagai murid yang radikal untuk mencukupkan diri, menjadi seorang yang sederhana, begitu ya. Nah, berikutnya murid yang radikal ditandai dengan suatu keseimbangan. Murid yang radikal itu, keseimbangan itu dalam artian sebentar, saya akan kutip. Kita dipanggil baik kepada pemuritan secara individual maupun ke dalam persekutuan bersama, penyembahan dan karya nyata, dan perjalanan pengembaraan serta kewarga negaraan surga. Ya, kita dipanggil untuk memiliki keseimbangan, bukan menekankan salah satu aspek dan mengabaikan yang lain. Dengan demikian kita adalah murid secara individual dan juga merupakan anggota-anggota dari gereja. Jadi kita harus seimbang antara ritual pribadi dengan hidup dalam sebuah komunitas. Tidak ada orang yang makin radikal sebagai seorang murid tetapi makin menarik diri dari persekutuan, dari orang-orang Kristen, dari gereja, dari komunitas. Tidak ada. Atau tidak ada juga orang yang selalu orang yang radikal itu orang yang selalu hidupnya selalu komunal, tidak memiliki persekutuan pribadi. Cukuplah dengan ikut persekutuan-persekutuan besar yang ada di gereja, tapi tidak punya ritual pribadi, tidak pernah menikmati satu relasi yang intim dengan Tuhan secara personal, melalui doa, melalui firman, melalui nyanyian, melalui pembacaan buku, melalui berdiam diri dan seterusnya. Jadi harus ada keseimbangan. Orang Kristen yang radikal itu orang yang semakin tumbuh secara pribadi, tumbuh secara personal, tapi juga tumbuh secara komunal. Ada keseimbangan di sana. Kemudian ada kebergantungan. Nah, menarik sekali bahwa almarhum John Stott ini adalah orang yang tidak menikah sampai mati. Dia seorang yang hidup melajang, dan dia menuliskan tentang kebergantungan di sini ya. Kebergantungan, bahwa orang Kristen harus semakin memiliki kebergantungan dengan orang Kristen yang lain. Saya membacakan begini. Perendahan adalah jalan menuju kerendahan hati. Setelah terbenam dalam kedalaman keadaan yang tak berdaya, rasanya merupakan hal yang mustahil untuk kembali berpikir mendaki bukit keyakinan kepada diri sendiri. Kita harus semakin bergantung kepada Tuhan dan kepada komunitas di mana kita hidup, gitu ya. Orang Kristen itu bukan orang yang akan semakin hidup orang yang semakin mampu untuk hidup sendiri. Hati-hati ketika kita makin hidup sendiri, makin merasa mampu untuk hidup sendiri, jangan-jangan kita juga tidak memerlukan Tuhan dalam hidup kita, gitu.
Nah, yang terakhir, murid yang radikal adalah di dalam kematian. Kita tahu kita hidup bukan hanya untuk dunia ini, tapi kita juga pada akhirnya akan hidup di dalam kekekalan bersama Bapa. Bagian yang terakhir ini tentang kematian, baru-baru ini saya berpikir begini. Kalau saya mati, saya kan dengar beberapa teman terkena COVID, lalu beberapa orang yang dekat dengan saya juga meninggal begitu ya. Lalu saya berpikir, kalau saya meninggal, saya siap gak ya? Lalu saya pikir-pikir gini, Tuhan kalau saya meninggal sekarang, sia-sia dong semua apa yang saya sedang mau capai. Saya gak bisa lagi capai apa yang Tuhan titipkan gitu ya, mimpi-mimpi, visi, hal-hal yang sudah saya rencanakan di dalam pelayanan gitu. Dalam komunikasi saya lantas berpikir begini, kenapa saya gak siap mati ya? Apakah saya merasa bahwa hidup saya lebih berharga di bumi ini daripada di dalam kekekalan sana? Nah, akhirnya saya berpikir saya butuh untuk memahami kembali bahwa setiap orang percaya, setiap murid yang radikal hidup di dalam bayang-bayang akan kematian sebetulnya. Kita harus siap. Dan kematian itu adalah justru suatu gerbang menuju kekekalan bersama Bapa di surga. Jangan sampai kita berpikir bahwa signifikansi daripada kehidupan kita hanya ada di bumi ini. Saya bayang-bayangkan begini, Tuhan kalau saya mati, ngapain saya nanti? Saya hanya nyanyi-nyanyi sampai selama-lamanya. Pemahaman saya yang sempit tentang kehidupan dalam kekekalan membuat saya berpikir bahwa dunia ini lebih berarti, lebih bermakna daripada hidup di dalam kekekalan. Padahal kita ini diciptakan di tengah-tengah dunia yang fana ini untuk kemudian nanti kita akan menikmati akan satu kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Kalau di bumi ini kita mengejar makna melalui setiap apa yang kita lakukan, dan makna itu yang kita kejar adalah makna kekekalan, apalagi lah nanti setelah di kekekalan. Bukankah kita akan menikmati suatu makna yang kekal di dalam setiap aspek hidup kita? Sehingga sebetulnya setiap orang percaya, murid yang radikal itu ditandai dengan suatu kehidupan yang akan menghayati akan kematian. Kematian membawa ketakutan bagi banyak orang, ini tentu. Namun kematian tidak membuat takut orang-orang Kristen. Saya menyarankan untuk membaca buku ini, miliki bahkan. Jika kita hanya punya kesempatan untuk punya satu buku rohani, saya akan sarankan miliki buku ini. Di samping Alkitab. Di samping Alkitab. Buku ini saya tidak mengatakan bahwa saya menjadi murid yang radikal saat ini, tidak. Tapi buku ini mulai mengajarkan saya untuk mulai berpikir dalam perspektif murid yang radikal. Nah, bagi saudara-saudari, teman-teman yang mau membacanya tapi belum memiliki atau masih menunggu kalau mau beli, silakan juga di perpustakaan Perkantas Labuhan Batu kita punya, silahkan dipinjam, silahkan baca di sini. Di perpustakaan Labuhan Batu kita punya juga meja untuk membaca, kita bisa berdiam di sini. Hari-hari di sini sepi, bisa membuat kita nyaman untuk melakukan alone with God atau solitude atau istirahat tengah hari untuk menikmati, merefresh diri di hadapan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.